Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon-calon tamu Allah, kembali di sini saya akan memberikan bimbingan dan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh. Insya Allah, Abah akan menjelaskan janji Allah ya untuk orang yang umroh. Harapan Abah dengan adanya penjelasan-penjelasan mengenai tata cara ibadah umroh, mengenai pahala umroh, harapan Abah ini merupakan bekal ilmu agar Bapak Ibu di dalam pelaksanaan ibadah umrohnya pertama tidak sia-sia. Kemudian yang kedua betul-betul niatnya karena Allah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu bisa memaksimalkan ibadah pada saat berada di Tanah Suci. Orang yang melaksanakan ibadah umroh ini, sesuai dengan janji Allah, Allah akan memberikan pahala. Ya, jadi ada beberapa janji Allah untuk orang yang umroh. Yang pertama Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang haji dan orang yang umroh. Jadi, tuntunan di dalam hadis mengenai umroh ini umumnya berkaitan dengan haji. Nah, untuk itu, ya, Abah akan jelaskan sekalian dengan hajinya. Nah, untuk orang yang umroh, kita bicarakan umroh dulu. Tadi yang pertama, ya, janji Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang umroh, termasuk orang yang haji. Ada di dalam hadis sahih Imam Bukhari, terdapat juga ada di dalam hadis Imam Muslim, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu illa al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Umroh yang satu ke umroh berikutnya itu dapat menghapus beberapa dosa di antara keduanya. Dan tidak ada balasan untuk haji yang mabrur kecuali surga. Nah, berarti orang yang melaksanakan ibadah umroh yang pertama akan mendapatkan pahala dari Allah. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan hilangkan kefakirannya. Berdasarkan hadis, ada dalam hadis Tirmidzi, dijelaskan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wa dunub kama yanfil kiru khabatal hadid wa dhahabi wal fiddah wa laysa lil hajatil mabrurah thawabun ilal jannah. Mengikut sertakanlah kalian haji dan umrah, maka sesungguhnya keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan juga dapat menghapus beberapa dosa. Sebagaimana perapian pandai besi, ya, menghilangkan karat-karat yang ada pada besi, ya, kotoran-kotoran karat-karat yang ada pada besi, yang ada pada emas dan perak. Dan tidak ada balasan yang setimpal bagi haji mabrur kecuali surga. Itu sambungannya. Nah, berarti orang yang haji maupun umroh, selain Allah akan ampuni dosa-dosanya, Allah akan hilangkan kefakirannya. Allah akan cukupi dia nanti setelah pulang ke tanah air. Itu janji Allah. Nah, dengan adanya dalil ini, silahkan Bapak Ibu harus yakin apa yang dijanjikan oleh Allah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ada dalam hadis Nasai dijelaskan bahwa orang yang umroh ini termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah karena dia merupakan tamu-tamu Allah. Jadi orang-orang yang spesial. Dalam hadis Nasai dijelaskan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wafdullahi salasah. Tamunya Allah itu ada 3. Al-Ghazi yang pertama yaitu
orang yang berperang di jalan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal haju, orang yang melaksanakan ibadah haji. Dan yang ketiga, wal mu'tamir, yaitu orang yang melaksanakan ibadah umroh. Berarti Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh dipanggil oleh Allah untuk datang ke Baitullah menjadi tamu-tamu yang dimuliakan oleh Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, menjadi orang-orang yang spesial. Itu janji Allah yang ketiga. Kemudian yang keempat, sebagai tamu-tamu Allah ini memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan. Dijelaskan dalam hadis Ibnu Majah, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaju wal umaru wabdullah. Orang yang haji, orang yang melaksanakan ibadah umrah itu merupakan tamu-tamu Allah. Indauhu ajabahum. Apabila dia meminta, apabila dia berdoa, maka aku Allah akan mengabulkan kepada mereka. Kemudian lanjutannya, wa in istaghfaru ghafara lahum. Dan apabila mereka meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, itu keistimewaan orang-orang yang menjadi tamu-tamu Allah. Orang yang haji, yang umroh itu merupakan tamu Allah dan memiliki keutamaan. Apabila dia berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan, berarti doanya mustajab. Doanya betul-betul terkabul. Ya. Kemudian apabila dia minta ampun kepada Allah, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosanya. Luar biasa Bapak Ibu. Itu keutamaan orang yang melaksanakan umroh maupun orang yang melaksanakan haji. Bahkan dijelaskan dalam hadis lain, orang yang umroh itu termasuk ya haji kecil. Nah, itu tadi yang keempat. Yang kelima. Ya. Yang kelima, janji Allah bagi orang yang melaksanakan haji maupun umroh. Hanya saja saya akan jelaskan hadis mengenai umrohnya. Ya. Dijelaskan di dalam hadis Tabrani, ya. Waman kharaja mu'tamira, barang siapa yang keluar, maksudnya keluar dari rumahnya untuk melaksanakan ibadah umroh, famata, kemudian dia wafat atau meninggal, kataballahu lahu ajral mu'tamir ila yaumil qiyamah. Ya. Pada saat seseorang melaksanakan ibadah umroh, kemudian dia wafat atau meninggal, maka Allah akan mencatat pahala baginya, yaitu pahala umroh sampai hari kiamat pol, Bapak Ibu. Luar biasa. Ya. Prakteknya, penjelasannya mengenai hadis ini adalah, pada saat seseorang umpamanya ya dari Indonesia ke Madinah, kemudian di Madinah masih sehat-sehat, biasa ibadah di Masjid Nabawi ini umpama. Kemudian setelah 3 hari, hari keempat, kemudian beliau mandi janabat atau mandi ihram, siap-siap untuk berangkat menuju mikot. Ya, mikotnya kalau dari Madinah, yaitu di daerah Dzulhulaifah, ya, tepatnya di Masjid Bir Ali. Umpamanya pada saat sudah mandi, pakai pakaian ihram, berangkat ke mikot, kemudian dia niat di dalam hatinya akan melaksanakan umroh. Ya. Kemudian di dalam hatinya diniatkan karena ingin mendapatkan pengampunan dari Allah, karena berharap mendapatkan pahala besar dari Allah. Kemudian dia ucapkan, lafadzkan ucapannya, labbaik Allahumma umratan, maka orang tersebut berarti sudah masuk, ya, dalam artian masuk, ya, melaksanakan ibadah umroh. Kemudian dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda
wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus diulang-ulang. Ya. Kemudian di tengah jalan ini umpamanya, ya, ternyata umpamanya kendaraannya itu mengalami kecelakaan. Dan diqadar oleh Allah, orang tersebut umpamanya meninggal. Nah, orang tersebut berarti meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan sedang berihram, sedang melaksanakan umroh. Tadi dijelaskan berarti apa? Pahalanya orang yang meninggal pada saat umroh, maka Allah akan menulis pahala umroh sampai hari kiamat. Prakteknya adalah pada saat seseorang meninggal, kemudian setiap tahun Allah akan mencatat pahala umroh. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kalau umpama kiamatnya itu 100.000 tahun lagi, berarti setiap tahun karena dia melaksanakan ibadah umroh, berarti umrohnya itu sampai 100.000 kali. Luar biasa, Pol. Sedangkan tadi pahala umroh, diampuni dosa-dosanya. Untuk itu, dengan adanya penjelasan yang detail ini, Bapak Ibu jangan merasa khawatir. Karena mungkin Bapak Ibu sudah sepuh, umpamanya sering sakit dan lain sebagainya. Ini dalilnya ada. Tidak usah khawatir Bapak Ibu. Pasrah kepada Allah, tetap kita sebagai hamba Allah berikhtiar. Bagaimana caranya supaya bisa kembali lagi ke tanah air? Hanya saja kalau diqadar oleh Allah, ya, kita dalam keadaan berihram meninggal, maka pahalanya luar biasa. Tuh ya. Nah, dengan adanya penjelasan-penjelasan yang Abah berikan ini, Abah berharap yang pertama, jangan terlalu banyak pikiran. Jangan terlalu banyak nanti bagaimana. Pasrah kepada Allah. Nah, kemudian dengan adanya penjelasan ini, Bapak Ibu ibadahnya tidak hanya ikut breng sini, breng sono. Tahu arahnya, tahu maksudnya. Nah, dengan begitu berarti hatinya itu tidak salah niat. Nah, saran Abah, pada saat akan berihram, niatkan di dalam hatinya, gerentes hatinya itu, niat karena Allah, karena pertama, berharaplah agar diampuni dosa-dosanya. Berharaplah kepada Allah, supaya mendapatkan pahala yang pahala yang besar. Dan berharap agar ibadah umrohnya diterima dan menjadi umroh yang mabrur. Tanamkan di dalam hati Bapak Ibu seperti itu. Jangan karena hanya ikut berang-berang gak karuan, akhirnya lupa niatnya. Karena apa yang ditulis oleh Allah itu adalah tergantung niatnya. Umroh setiap tahun juga, kalau umpamanya hanya ikut-ikutan saja, berang ke sana, berang ke sini, ibadah tidak maksimal, kemudian tidak tahu harus bagaimana. Terlebih bagi orang yang baru ingin melaksanakan ibadah umroh, ini sangat penting. Bukan hanya saja Bapak Ibu ini butuh bekal, ya, keuangan dan sebagainya, ilmu ini penting Bapak Ibu. Karena apa? Karena ingat, yang namanya ibadah umroh ini bukan ibadah yang berjamaah. Harus mengikuti doa-doa pembimbingnya nanti di sana, tidak. Ya. Jadi harus dipahami, ya, yang namanya niat itu adanya di dalam hati, dan yang dicatat ditulis oleh Allah itu tergantung niat di hatinya. Ya, ingat ya. Abah ulangi lagi. Allah berjanji kepada orang yang akan melaksanakan ibadah umroh dan orang yang haji. Hanya saja Abah khususkan penjelasan ini untuk yang umroh. Yang pertama, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Itu harus yakin. Yang kedua, Allah akan hilangkan kefakirannya. Tidak ada rumusnya orang yang haji, orang yang umroh, pulang-pulang malah melarat, malah susah. Tidak ada rumusnya. Kalaupun ada, berarti silahkan ditelaah lagi. Dari mana hasil bekalnya, harta yang digunakannya. Karena Allah tidak akan menerima haji dan umroh dari biaya atau dari harta yang haram. Kemudian, apakah ibadahnya itu tercampur dengan khurafat, dengan tahayul,
dengan kesyirikan. Itu juga harus diperhatikan. Apakah ibadahnya itu karena ujub, perasaan, ria, dan lain sebagainya? Nah, ini betul-betul harus ditelaah. Agar apa? Agar betul-betul ibadahnya murni karena Allah. Karena sesuai dengan dalil yang Abah sebutkan tadi, dalam hadis Tirmidzi dijelaskan, orang yang haji dan umroh itu dipastikan akan dihilangkan kefakirannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga tadi adalah orang yang umroh itu orang-orang yang spesial. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk datang ke Baitullah menjadi tamu-tamu Allah. Ya. Jadi, sesuai dalam hadis tadi dijelaskan waqtullahi salasah. Orang yang menjadi tamu Allah itu ada 3. Ya. Al-Ghazi wal Haji wal Mu'tamir, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang haji dan orang yang melaksanakan ibadah umroh. Berarti Bapak Ibu yang akan umroh ini ya, akan menjadi tamu-tamu Allah. Harus bahagia hatinya. Harus betul-betul bahagia. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat, ya, ini kesimpulan tadi ya. Yang keempat, orang yang menjadi tamu Allah. Ya, karena orang yang melaksanakan haji dan umrah ini kan tamu Allah. Itu memiliki keutamaan. Apa keutamaannya? Doanya diijabah, doanya makbul. Ya, indauhu ajabahum wa inistaghfaru ghafara lahum. Apabila mereka itu berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Apabila dia minta ampun, maka Allah akan ampuni. Nah, dengan adanya pembekalan ini berarti perbanyak apa? Nanti pada saat di sana, selain ibadah tawaf, sholat, perbanyaklah doa kepada Allah, terutama minta pengampunan. Itu ya. Nah, kemudian ya, yang terakhir tadi ya, selain doanya makbul, apabila Bapak Ibu diqadar oleh Allah meninggal pada saat umroh, maka akan mendapatkan pahala umroh sampai hari kiamat. Luar biasa, Pol. Itu ya, harus yakin. Ini tuntunan, ini hadis-hadis yang Abah jelaskan itu adalah sebagai patokan, sebagai pegangan di dalam beribadah, khususnya masalah haji dan umroh. Supaya apa? Bapak Ibu yakin dalam menjalankan ibadahnya. Kemudian tidak tergantung kepada orang lain. Kalau orang sudah dibekali keilmuan, di sana dia tinggal banyak mengamalkan. Dan tidak ada keraguan di dalam hatinya. Nah, sekali lagi, 5 hal ini supaya betul-betul ditanamkan di dalam hati Bapak Ibu, bahwa orang yang umroh ini betul-betul spesial. Ya, diampuni dosanya, dihilangkan kefakirannya, menjadi tamu kehormatan Allah. Ya, orang yang dimuliakan oleh Allah, doanya makbul. Kemudian kalau terjadi sesuatu, tidak usah khawatir keluarganya. Pasrah kepada Allah. Umpama diqadar meninggal, bersyukur dalam keadaan husnul khotimah, setiap tahun akan mendapatkan pahala umroh. Luar biasa. Nah, ini sekali lagi Abah ingatkan seperti itu. Ingat, ibadah umroh ini bukan ibadah berjamaah. Usahakan Bapak Ibu dibekali keilmuan. Nah, untuk itu silahkan Bapak Ibu, nasihat-nasihat yang Abah berikan ini, ya, supaya betul-betul dipahami. Kalau belum paham juga tanya, boleh. Silahkan tanya di kolom komentar. Abah bagaimana begini? Insya Allah rata-rata kalau dia bertanya di kolom komentar, insya Allah Abah akan jawab. Ya, karena insya Allah 99% yang bertanya di kolom komentar, kalau Abahnya ada di Indonesia, insya Allah dibalas. Hanya saja mungkin ada sebagian pertanyaan-pertanyaan, kebetulan Abahnya sedang sibuk di Mekah, di Madinah, memang tidak ada waktu untuk memberikan jawaban. Ya, mohon dimaklum. Dan harapan Abah, ilmu yang Abah berikan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh, sehingga harapannya Abah mendapatkan
memberikan pahala jariah untuk Abah dan keluarga. Apabila Bapak Ibu senang, cocok dengan nasihat-nasihat Abah, monggo silahkan diklik. Di HP-nya ada tulisan sebelah kanan itu subscribe. Silahkan diklik. Ya, supaya apa? Supaya nanti pada saat Abah membuat bimbingan, membuat video-video terbaru, insya Allah nanti akan langsung ada di HP Bapak Ibu. Itu ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.